Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Jemaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang tanda-tanda kiamat. Di pertemuan yang lalu kita membahas di antara tanda kiamat kecil, yaitu kitmanul haq wa syahadatuz zur. Apabila merebaknya kesaksian palsu demi menutupi kebenaran. Kita sudah jelaskan panjang lebar bahawa masalah bersaksi palsu itu salah satu dosa besar yang Nabi sebutkan bersamaan dengan syirik dan durhaka kepada orang tua, dan itu terjadi menjelang kiamat. Dan kita dapatkan hari ini, zaman hidupnya kita, seseorang bersumpah, bersaksi, dan dia tahu bahawa apa yang dia ucapkan sebenarnya tidak benar, dan hanya membela kepentingan-kepentingan kelompok pribadi, dan bahkan dia menutupi kebenaran. Ini semua kalau sudah merajalela, itulah waktunya kiamat tidak lama lagi akan datang. Maka kita lihatlah, saksikanlah berita media itu mengabarkan tentang keadaan ini. Jadi ini sudah terjadi dan sudah banyak merebak di antara kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang berani bersumpah palsu, bersaksi demi untuk melanggengkan keinginan kita lalu menutupi kebenaran yang sebenarnya, karena berat siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan tanda berikutnya. Masih di dalam satu hadis yang sama, yaitu tentang intishar adatil kitabah. Tanda berikutnya yaitu banyaknya karya tulis. Jadi tanda kiamat itu bermunculannya karya tulis, bahkan alat-alat untuk mendukung karya tulis itu begitu mudah didapatkan. Nah, ini Nabi yang sebutkan di dalam hadis yang telah kita bacakan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, inna baina yaday as-sa'ah, di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu taslim al-khassah. Ini kita bacakan sempurna, yaitu memberi salam hanya kepada orang tertentu saja. Dia tidak mau memberi salam lagi kepada orang yang tak dikenalnya, walaupun dia tahu itu adalah mukmin saudaranya. Bahkan hanya memberi salam kepada kelompoknya saja, dan merasa kelompok lain tak berhak mendapatkan doa dan salam. Nah, ini fenomena ini terjadi. Lalu kemudian wafusyut tijarah hatta tu'ina al-mar'ah zawjaha 'ala tijarah. Ini juga sudah kita jelaskan,
iaitu kiamat akan terjadi apabila perempuan atau isteri-isteri sudah mulai keluar dari rumahnya untuk menolong, membantu suaminya dalam mencari nafkah. Jadi ini bukan bermaksud semua isteri yang keluar dari rumah berdosa, karena menjadi wanita karir itu dibolehkan selama izin suami lalu tidak terjadi fitnah. Namun fenomena itu tidak terjadi di masa lalu. Hari ini berlomba-lomba perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi bukan masalah dosa tak dosanya, tapi masalahnya kalau itu sudah terjadi maka akan segera terjadi kiamat. Coba lihatlah hari ini bagaimana kehidupan kita hari ini, Pak. Yang perempuan pun bekerja, makanya banyak laki-laki pengangguran karena banyaknya perempuan yang mengambil jatah pekerjaan laki-laki. Sampai SPBU pun perempuan. Jadi orang sambil mengisi minyak bukan melihat ke minyak, melihat kepada yang mengisi minyak. Jadi bayangkan itu dengan pakaian yang pas-pasan. Nah, ini perkara ini menyebabkan kita tak sadar kiamat itu hampir segera datang. Dan yang lebih dahsyat lagi, setelah mendapatkan pekerjaan, dapat gaji, merebak lagi kemudian apa? Beramai-ramai meminta cerai dari suami karena menganggap tak perlu suami lagi, sudah ada rezeki sendiri. Maka fenomena ini berkembang terus. Akhirnya terjadi perselingkuhan di dalam dunia kerja. Hati-hati dengan keadaan seperti ini. Lalu kemudian waqata'ul arham, banyaknya pemutusan silaturahim, wa syahadatuz zur, yang tadi kita jelaskan bahwa banyaknya kesaksian palsu. Nah, di situ di ujung hadis Nabi menyebutkan wa dhuhurul qalam. Tanda kiamat akan segera datang adalah dhuhurul qalam, yaitu munculnya al-qalam, munculnya pena. Jadi kalau secara bahasa kita terjemahkan letter lucknya, munculnya pena. Nah, tentu bahasa ini agak membingungkan. Apa maksud munculnya pena? Dan setelah kita baca lebih dalam, maka para ulama kemudian mengatakan yang dimaksud adalah banyaknya karya tulis yang menyebar. Nah, jemaah melakukan Allah, qalam itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian qalam, kata Nabi, adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah qalam. Jadi kemudian qalam, iaitu pena kalau bahasa kita, tapi tentu kita tak bisa menyandingkan pena kita hari ini dengan penanya Allah, qalamnya Allah. Setelah dicipta, kemudian Allah mengatakan kepada qalam, uktub, tulislah. Lalu si qalam berkata, ini hadis Nabi dengan derajat yang sahih, qalam berkata, apa yang kutulis ya Allah? Nah, disitulah Allah mengatakan, tulislah semua yang akan terjadi, mulai dari awal sampai ke penghabisan. Jadi skenario kehidupan itu ditulis oleh qalam dengan izin Allah. Oleh karena itu berlakulah takdir. Jadi itu semua tertulis di lauh, di satu papan mahfud, papan yang terjaga. Maka disebutlah lauhul mahfud. Nah, itu qalam, makhluk pertama. Nah, setelah itu barulah bergulir penciptaan makhluk-makhluk berikutnya. Itu kata Nabi SAW. Nah, lalu kita melihat perkembangan sejarah di masa Nabi. Menulis itu sesuatu yang langka, menulis sesuatu yang langka. Bahkan Nabi sendiri adalah seorang ummi. Nabi sendiri tidak bisa membaca dan tak bisa menulis.
Ya, tentu ada hikmahnya supaya tidak dikatakan Al-Quran hasil karya Nabi. Lalu kemudian Nabi pun kalau mau menyebutkan sesuatu untuk ditulis, itu memakai juru tulis. Ketika wahyu turun, Nabi pun meminta kepada juru tulis. Dan salah satunya yang terkenal adalah Zaid bin Sabit. Lalu Nabi melarang menulis hadis. Di masa Nabi hidup, Nabi melarang menulis hadis. Yang boleh ditulis cuma wahyu. Kenapa? Dikhawatirkan bercampurnya antara hadis dan Al-Quran. Maka hadis itu dihafal tapi tidak ditulis di masa Nabi hidup. Lalu kemudian jemaah melakukan Allah, bergulirnya waktu, Al-Quran ditulis di lembaran-lembaran daun, bahkan di tulang-tulang, di kulit-kulit binatang yang telah disamak, tentunya dibersihkan. Berkembangnya waktu, dikumpulkanlah semua itu di masa Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengumpulkannya. Walaupun awal-awal ditentang oleh Umar, tapi kemudian Abu Bakar mengambil sebuah inisiatif, wajib dikumpulkan karena akan menjadi sebuah masalah baru ketika umat berikutnya tidak mendapatkan Al-Quran. Lalu kemudian di masa Utsman, disitulah Utsman kemudian menyuruh untuk membakar, mengumpulkan lalu membakar semua Al-Quran yang berada di tangan suku masing-masing. Karena di setiap suku itu mereka memperbanyak dengan menulis kembali. Disuruh kumpulkan lalu bakar. Nanti barulah ditulis satu sandaran Quran untuk semua. Disebutlah dengan Mushaf Utsmani. Yang kita dapatkan hari ini, itu semuanya Mushaf Utsmani. Jadi yang lain yang berada di setiap suku-suku itu dibakar. Tujuannya agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan cara baca, lahjah, atau beda cara tulis, macam-macam. Ini inisiatif Utsman. Dari situ juga para ulama mengatakan bahawa kalau Al-Quran itu seandainya ada yang sobek, yang jatuh, yang terpisah dari mushaf, atau mushaf yang sudah sangat rusak, itu dibolehkan untuk dibakar atau ditanam. Dibolehkan untuk dibakar. Tapi tujuan kita adalah memuliakan. Kalau bakar sampai habis, jangan tersisa. Dibolehkan dalam pandangan semua ulama mujtahid. Atau ditanam, kalaupun ditanam, bungkus, tanamnya tidak boleh di tempat yang banyaknya lalu lalang orang. Jadi hari ini bahkan kalau Imam As-Sayuti itu menyebutkan tak boleh menyelipkan lembaran Quran yang sobek-sobek itu di papan-papan, di balai-balai itu, balai-balai ngaji. Kadang-kadang lembaran Quran yang sobek diselipkan di papan, diselipkan, itu malah menghinakannya, itu malah melecehkannya. Belum lagi bercampur dengan tai cicak dan segala macam. Maka bakar. Dan dalilnya mana? Utsman pernah membakar Al-Quran demi menyelamatkan Quran yang berdasarkan mushaf Utsman. Jadi cuma itu yang beredar tulisan. Tak banyak. Dan susahnya untuk mendapatkan fasilitas menulis. Jemaah melakukan Allah, berkembangnya zaman, terus mulai dari masa tabi'in, tabi'in, ini sudah mulai berkembang karya-karya tulis, dan mereka menulis ulang. Murid menuliskan apa yang diucapkan oleh gurunya. Kadang-kadang tidak dituliskan langsung oleh si guru, tapi dituliskan oleh muridnya, dikumpulkan. Makanya murid-murid Imam Hanafi, ini mazhab pertama yang masih masuk golongan tabi'in, itu dituliskan oleh muridnya. Dan mazhab Hanafi lah yang pertama sekali menulis fikih dengan urutan tertib, dimulai dari taharah. Jadi kalau ditanya kenapa kita belajar fikih, semuanya belajar dari taharah. Habis taharah, salat, kemudian terus begini. Itu dimulai dari mazhab Hanafi. Kemudian terus berkembang, dan kita hari ini apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Karya tulis
itu benar-benar sudah sangat mudah kita dapatkan, kita salurkan. Bahkan kita pun bisa menulis apapun, bisa mencetak sendiri, memperbanyak sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Apabila sudah datang masanya, tulisan sudah menyebar, menjadi karya-karya yang luar biasa banyaknya, disitulah tanda bahawa kiamat akan segera datang. Jadi apa lagi ini? Semua yang kita bahas dari pertama, Pak, semuanya sudah muncul sekarang. Semua sudah muncul sekarang. Ini kiamat akan segera datang. Jadi oleh karena itu, waspadalah. Banyak orang lalai, tidak mempersiapkan untuk akhiratnya, tapi malah mempersiapkan untuk naik periode kedua. Jadi bukan mempersiapkan akhirat. Nyan baru di mentang kadi semiki pak 5 tahun ke baca daik dia kata. Itu baru naik sudah memikirkan ini 5 tahun ke depan bagaimana bisa naik lagi. Itu sudah umur 70, sudah umur 75, nah rencana naik dia kata. Saking tidak ada sedikit pun persiapan akhiratnya. Ini luar biasa, Pak. Jadi semua yang kita berbutkan tentang isteri membantu suami yang dulu tak hidup begitu terjadi, tentang pemutusan silaturahim besar-besaran gara-gara urusan warisan dan segala macam penyebabnya, itu pun terjadi. Lalu kemudian bersaksi palsu, jangan tanya orang bersaksi palsu hari ini, Pak. Pengacara yang penting peng tamong, yang penting uang masuk, masalah benar tak benar sikat saja. Jadi hal seperti ini ditutup dengan hadis ini oleh Nabi. Banyaknya karya tulis, semua terjadi. Masya Allah, kita tunggu, kita hanya menunggu tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda besar itu dimulai dari tanah Syam, tanah yang sekarang sengketanya Israel dan Palestin. Maka jangan heran kenapa di sana tak pernah berhenti sengketa, karena Allah memulakan tanda besar itu dari sana. Turunnya Dajjal di sana, turunnya Nabi Isa di sana. Ini semua di dalam takdir Allah. Bagi mereka yang tak pernah mengaji, hidup dengan dunia, hanya pergi ke kantor memikirkan fingerprint, pulang, lalu akhir bulan atau awal bulan dapat gaji, lalu kemudian memikirkan kemana kita berwisata di akhir bulan atau ketika libur, ambil cuti, yang terpikir cuma pergi ke Singapura, ke Tiongkok, pergi ke Taiwan. Tidak ada persiapan akhirat. Berhati-hatilah, dia telah terbuai dengan dunianya, padahal dunia sudah hampir berakhir. Sampai yang Nabi dulu mengatakannya, dulu tak ada karya-karya tulis yang banyak. Al-Quran cuma di masa Nabi yang bisa ditulis, dan itu pun harus menulis ulang. Hari ini mesin fotokopi, Pak, semenjak ditemukan, itu betul-betul apapun yang kita inginkan. Bahkan kita bisa menulis dengan cepat hari ini dengan berbagai model karya, dan ini betul-betul terjadi. Jemaah melakukan Allah, di antara banyaknya karya tulis yang menyebar hari ini, itu bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, tulisannya bermanfaat. Ini kalau yang model begini, beruntunglah orang yang menulisnya. Bermanfaat, dibaca orang, lalu kemudian dijadikan oleh Allah sebagai amal jariah. Walaupun yang kita tulis kecil, kalau di Mesir itu setiap hari memproduksi kutaiban. Kutaiban itu kitab-kitab kecil yang dijual di samping-samping jalan sebesar saku. Jadi sengaja ditulis, masukkan ke saku. Kadang-kadang juga dengan satu judul tentang misal tata cara berwudu, itu sudah ditulis. Kemudian besoknya muncul lagi dengan karya yang lain. Itu kutaibat itu memenuhi jalan-jalan di Mesir. Kalau kita kan dipenuhi dengan kedai kopi, mie goreng Aceh, kan di sana dipenuhi sepanjang jalan itu dengan banyaknya para penjual buku, dan paling banyak kutaibat. Itu tulisan bermanfaat. Kalau tulisan bermanfaat memperbaiki akhlak manusia, orang mengambil manfaat, lanjutkan, karena itu jariah kita. Lihatlah para ulama dulu tak berhenti memproduksi karya, luar biasa, Pak. Ini jariahnya besar sekali. Saya sering mengatakan di mana-mana, coba bayangkan kita hari ini bisa baca Quran, terutama yang lahir-lahir di atas tahun 2000-an, Pak, itu bisa baca Quran itu dengan Iqra, dengan buku yang bernama Iqra.
Hampir semua, walaupun metode-metode baru muncul, tapi tak mampu mengalahkan popularitas Iqra. Luar biasa. Dan terfikirkah kita kemana mengalirnya pahala-pahala? Sedangkan Allah mengatakan Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran lalu kemudian mengajarkannya kepada orang lain, lalu dituangkan ke dalam tulisan. Begitu mudahnya anak-anak hari ini menguasai Quran. Kita dulu Pak tebi gentet kau mu kelas 6 SD kalau dah baca Quran. Sebab gaduh dah mafai alih dah bari nanti kita bertemu dengan Abu Tausi di ujung hidup kita waktu baca Quran. Jadi bayangkan Pak, sekarang dalam waktu singkat hanya dengan metode itu, Masya Allah. Siapa penulisnya? Lihat di belakang Iqra, tertempel fotonya, kurus, tinggi, berkacamata, sudah berumur, kulitnya sudah melepuh, tapi karyanya Masya Allah, yaitu Kiai Haji As'ad Umam, Yogyakarta. Beliau telah tiada, tapi karyanya tak pernah berhenti. Saya mengajar Iqra di Malaysia, jadi sambil kuliah saya juga mengajar mengaji. Nah, cari buku untuk bisa mengajar mengaji. Yang saya dapatkan di toko-toko buku Malaysia Pak, Iqra ada Indonesia ya pakai Iqra, cuma yang bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan ke Melayu, keterangan-keterangannya diterjemahkan ke Melayu. Iqra Pak. Saya datang ke mall-mall untuk mencari buku yang mudah dipahami oleh orang-orang Melayu ini. Yang saya dapatkan paling banyak tetap Iqra. Subhanallah, Asia Tenggara memakainya Pak, Brunei memakainya, Muslim-Muslim Thailand, Muslim-Muslim Singapura memakainya. Bayangkan Masya Allah jariah beliau, hasil tulisan itu, tulisan bermanfaat dan lanjutkan. Kalau bermanfaat, mengubah orang menjadi baik, itu inti daripada manfaat. Nah kemudian yang kedua, model tulisan tidak bermanfaat juga tidak berdosa. Jadi tulisan-tulisan ini biasanya Pak, itu dia berada di pustaka-pustaka berdebu, sudah 25 tahun tak ada yang pegang-pegang, dibaca orang pun tidak, orang lihat judulnya saja tak menarik, lalu kemudian dosa pun tidak, karena dia tulis pun tentang ilmu yang sifatnya umum, yang kadang-kadang orang pun tak terlalu membutuhkannya. Kan ini yang paling banyak hari ini Pak. Lihat bagaimana mahasiswa hari ini dibimbing untuk menulis. Karya tulisnya rata-rata karya tulis yang kemudian setelah skripsinya selesai Pak, setelah skripsinya selesai, skripsi satu disimpan di pustaka, yang satu kemudian disimpan di rumahnya, itu pun di dalam laci yang tak pernah dia buka lagi selama 20 tahun yang akan datang. Dibaca orang tidak, bermanfaat pun tidak, dosa pun tidak. Nah ini pekerjaan yang disebut pekerjaan sia-sia. Jadi kalau menulis itu jangan jadi pekerjaan sia-sia, dia tak bermanfaat. Bahkan mohon maaf, ada orang-orang yang kadang-kadang menulis dalam kategori bukan mencari manfaat, yang penting bisa naik gelar. Jadi dari S1 yang sudah dapat S2 nulis, dalam masa menjadi dosen, menjadi pengajar nulis, tujuan nulis nggak peduli manfaat, yang penting ada tulisan yang menjadi bahagian daripada Tridharma. Jadi ada tulisan lalu bisa naik. Jadi tulisan itu diupload, diupload ke kadang-kadang ke macam-macam aplikasi yang disediakan, tapi orang tak lihat dan tak bermanfaat. Ini yang paling banyak hari ini Pak. Sampai profesor kadang-kadang menulis yang tak pernah dibaca orang, tulisan-tulisan gitu. Kita lihat judul tentang dunia, tentang mengubah ekonomi dunia. Tapi pun tahu ubah katanya hidup di Indonesia penuh dengan kesaksian palsu, bantah ubah kan. Lihat saja kita dah tak menarik untuk melihat. Dulu tidak, dulu ketika ditulis itu kemudian berkah mereka dibaca orang, keberkahan itu dibaca Pak, berulang-ulang dibaca, diteliti, makanya muncul kitab, kemudian di bawahnya muncul syarah, disyarah lagi, diulang lagi Pak. Lalu yang syarah ini kemudian dibahas sekali lagi, muncullah hasyiah. Hasyiah ini menjelaskan penjelas, berterus-terus bergenerasi begitu. Masya Allah, luar biasa keberkahan. Orangnya waktu ditanya berapa hasil karya tulisnya, ya ada sekitar 25 buku, satu pun tak dibaca orang. Kalau kita cetak, kita taruh di Gramedia Bang,
20 tahun bertengger di Gramedia, tidak ada yang beli satu pun. Ini model-model begini tak bermanfaat. Jadi ilmu itu baru dianggap pahala kalau bermanfaat. Walaupun ilmu umum, kalau bermanfaat itu menjadi pahala. Karena Allah tidak melakukan sebuah pembatasan. Kita ini harus belajar yang agama, tidak boleh belajar umum sama sekali, tidak. Umum itu yang membuat kita hidup nyaman hari ini, Pak. Ini lampu ini, kalau tidak gara-gara ilmu-ilmu umum, pengetahuan umum, kita hari ini akan mengaji dalam gelap, kita akan kesulitan menuntut ilmu. Jadi ilmu umum itu juga bermanfaat selama digunakan oleh banyak manusia. Seandainya penemu lampu ini Muslim, Pak. Siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison. Seandainya penemu lampu ini mukmin, Masya Allah, jangan tanya pahalanya. Masjid butuh lampu, pesantren butuh lampu. Jadi itu yang kategori kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini yang bahaya. Menulis sudah tidak bermanfaat dan berdosa, mengajak kepada dosa. Mana model tulisannya? Tulisan yang mengandung syahwat, di dalamnya ada provokasi, mengupat, dan itu bisa bentuk tulisan apapun. Baik artikel dikirimkan ke satu tempat dan ternyata artikelnya mengajak orang untuk mengenal selain Allah. Muncullah, coba lihat orang-orang JIL, Jaringan Islam Liberal, itu aktif menulis, tapi inti tulisan mereka adalah mengajak orang untuk tidak lagi bertauhid dengan benar. Jadi mengaburkan akidah-akidah. Nah, ini perkara-perkara yang berbahaya karena dia akan menjadi jariah dosa. Ada tulisan yang berbentuk novel cinta, membuat anak-anak ketika membacanya kemudian timbul syahwat, mengenal cinta yang bukan pada tempatnya. Ini tulisan-tulisan yang berbahaya, dan ini tidak boleh dilanjutkan. Kalau kita seandainya suka menulis, maka berikanlah yang baik. Maka kan kadang-kadang, mohon maaf, ada yang bertanya, Pak, kalau kita melihat dalam hukum-hukum fikih itu ada yang bertanya, apa hukumnya menjadi wartawan? Coba Bapak cek di Google, tulis apa hukumnya jadi wartawan. Baca apa hukumnya jadi wartawan. Para ulama mengatakan apa? Kalau dia menulis sesuatu yang menimbulkan provokasi, menulis aib seseorang yang tidak layak dibuka aibnya, dia tulis tentang masalah-masalah berhubungan dengan syahwat, dia pampang foto seorang artis yang mungkin terbuka auratnya, dia buatkan majalah yang kemudian diburu orang karena keburukan majalah tersebut, bagi yang faham, maka wartawan itu telah jatuh ke dalam pekerjaan haram, jatuh dalam pekerjaan haram. Kalau tidak begitu baru bisa dikatakan halal. Tapi bagaimana menghindar dari hal-hal seperti itu? Sekarang kan untuk memancing animo orang membacakan harus sesuatu yang di blow up, yang harus ditampilkan. Jadi judul harus bombastik, judulnya yang aneh-aneh, tulisannya yang aneh-aneh. Itu pekerjaan-pekerjaan dosa. Nah, yang intinya, kesimpulannya, tanda kiamat bahwa banyaknya karya tulis, mudahnya alat-alat untuk mencetak, menulis, disebarkan, ini adalah tanda kiamat itu akan segera datang. Maka bersiap-siaplah, dan semoga Allah menyelamatkan kita dan mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.